Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengenal ruang tajam, pencahayaan, dan komposisi dalam fotografi. Dalam materi ini ada 5 sub yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, pengertian ruang tajam dan beberapa teknik ruang tajam. Yang kedua, ada mengaplikasikan konsep ruang tajam dan beberapa teknik ruang tajam. Yang ketiga, menjelaskan fungsi pencahayaan dalam pemotretan. Yang keempat, menjelaskan pedoman komposisi yang baik dalam pemotretan. Dan sub yang kelima, yaitu mengaplikasikan pedoman komposisi yang baik dalam pemotretan. Sebelum saya menjelaskan materi yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Bernada Ferry Sekioria dengan NIM 211021012, dan rekan saya yang kedua ada Madehaya Putri Darmawan dengan NIM 211021014, dan rekan saya yang ketiga yaitu ada Igusti Kade Adi Nugraha dengan NIM 21110211015. Dan rekan saya yang terakhir yaitu ada Igusti Putu Ariel Semana dengan NIM 21110211016. Untuk materi yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang tajam. Ruang tajam adalah salah satu prinsip dasar fotografi yang berhubungan dengan fokus. Dalam ruang tajam terdiri dari 2 jenis, yaitu apertur dan jarak fokus. Apertur sering disebut sebagai bukaan. Apertur adalah bukaan diafragma pada kamera yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk dalam sensor. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Semakin lebar bukaan pada kamera, maka semakin banyak cahaya yang akan masuk. Dan sebaliknya, semakin kecil bukaan pada kamera, maka cahaya yang masuk akan semakin kecil. Yang kedua ada jarak fokus. Jarak fokus atau jarak pumpun adalah ukuran jarak antar elemen lensa dengan permukaan film pada kamera. Lensa dengan panjang fokal besar akan memberikan sudut pandang yang sempit, sehingga sebuah objek pada jarak jauh akan tampak menjadi lebih besar di dalam foto. Bisa dilihat pada contoh gambar tersebut. Berikut adalah contoh gambar yang diambil menggunakan jarak fokus. Foto yang kedua yaitu masih sama, yaitu diambil dengan menggunakan jarak fokus. Yang seperti saya katakan tadi, pengambilan foto dengan menggunakan jarak fokus akan mengakibatkan objek dalam foto akan terlihat lebih besar dan lebih tajam. Berikut adalah pengambilan foto ketiga dengan menggunakan jarak fokus. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian doff sempit dan doff luas. Doff sempit merupakan teknik fotografi dengan menggunakan diafragma atau bukaan besar. Angka F-nya kecil, misal f/2.8 sebagai prioritas. Doff sempit ini lebih menunjukkan point of interest dalam sebuah foto dan menampilkan background yang blur. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Pada gambar tersebut menjelaskan yaitu background pada gambar atau objek terlihat lebih blur dan objek pada gambar foto tersebut terlihat lebih jelas dan lebih tajam. Sedangkan doff luas merupakan teknik fotografi dengan menggunakan diafragma atau bukaan kecil. Angka F-nya besar, misal f/16 atau f/22 sebagai prioritas. Doff luas berarti sebagian besar objek foto akan terlihat tajam dan fokus. Doff luas biasanya digunakan untuk foto landscape, arsitektur, perjalanan driver, interior, dan lain-lain. Bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan doff sempit dan doff luas pada gambar tersebut. Berikut adalah contoh foto dengan menggunakan teknik doff luas. Dan berikut adalah contoh foto yang kedua bertema arsitektur dengan pengambilan foto doff luas. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pengambilan foto dengan teknik doff luas akan mengakibatkan objek pada foto terlihat lebih tajam dan lebih fokus. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi bagian kedua yaitu materi pencahayaan. Pencahayaan merupakan unsur utama dalam fotografi.
Tanpa cahaya, maka fotografi tidak akan pernah ada. Cahaya dapat membentuk karakter pada sebuah foto. Dengan adanya cahaya, maka dapat menentukan apakah sebuah foto itu baik atau tidak. Sumber cahaya yang digunakan dalam dunia fotografi yaitu dibagi menjadi dua. Ada cahaya alam dan cahaya buatan. Cahaya alam dikenal juga dengan available light. Available light merupakan cahaya yang sudah ada di lokasi dengan kondisi permanen dan dimanfaatkan untuk pengambilan gambar. Kondisi putaran waktu yang mempengaruhi cahaya bisa dimanfaatkan baik malam ataupun siang. Fungsi available light yaitu untuk memudahkan fotografer dalam bereksperimen dengan membuat shadow, flare, atau efek lainnya pada objek pemotretan. Cahaya alami mempunyai beberapa kelebihan, seperti efek cahaya yang dapat dilihat langsung dan efek cahaya yang timbul itu terlihat alami. Untuk sumber cahaya selanjutnya yaitu sumber cahaya buatan atau artificial light. Artificial light merupakan cahaya buatan yang mampu dipakai atau memang khusus dibuat untuk kebutuhan pengambilan gambar, namun tidak menghilangkan kesan natural. Sumber cahaya buatan ini biasanya dibantu oleh beberapa alat seperti blitz dan lampu studio. Fungsi artificial light yaitu untuk memudahkan fotografer dalam mengatur atau menambahkan sumber cahaya baik 1, 2, bahkan 10 sumber cahaya untuk menerangi objek. Nah, perlu juga diketahui bahwa alasan menggunakan 1, 2, atau 3 lampu semestinya berdasarkan dengan kebutuhan fotografer itu sendiri. Beberapa lampu seperti lampu studio atau mobile light mempunyai karakteristik yang berbeda. Setiap merek lampu flash mempunyai kelemahan dan kelebihan. Tetapi kita tidak akan membicarakan hal tersebut. Kita lebih fokus memahami bagaimana esensi sebuah sumber cahaya. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Sekarang saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Materi yang selanjutnya yaitu komposisi. Secara sederhana, komposisi berarti susunan. Sedangkan komposisi dalam fotografi memiliki arti susunan gambar dalam batasan satu ruang. Atau bisa juga diartikan sebagai cara menyusun elemen-elemen objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada di dalam foto. Dan yang berikutnya yaitu teknik untuk meningkatkan skill fotografi. Yang pertama yaitu ada komposisi foto rule of third. Rule of third merupakan salah satu komposisi foto paling mendasar dan wajib diketahui oleh fotografer. Dalam rule of third, fotografer cukup membagi bidang foto menjadi 9 kotak yang sama besar dan meletakkan point of interest pada titik atau garis pada bidang yang terbagi menjadi 3x3 tersebut. Yang kedua yaitu komposisi foto golden shape. Golden shape adalah komposisi foto dengan membagi bidang foto baik bertepi garis nyata atau bertepi maya menjadi positif negatif, sehingga tampak seperti adanya kontras antara kedua bidang tersebut, sehingga membentuk satu kesatuan yang harmonis. Yang ketiga yaitu komposisi foto simetris. Komposisi foto ini meletakkan objek dan membagi bidang foto sama rata kanan dan kiri, sehingga terlihat simetris. Yang keempat yaitu komposisi foto repetition dan pattern. Secara naluriah, manusia sangat tertarik dengan pattern atau pola yang harmonis. Inilah mengapa foto dengan komposisi berpola atau perulangan bisa menjadi sebuah karya foto yang bagus. Yang kelima yaitu komposisi foto perspektif. Perspektif adalah tanda teknik pengambilan gambar dengan memanfaatkan efek jauh dekat yang dihasilkan oleh lensa sehingga menimbulkan suatu dimensi yang sangat menawan.
Prinsip dalam komposisi perspektif adalah memanfaatkan efek proporsi dan dimensi yang ditimbulkan untuk memperkuat dan mengarahkan mata kita ke point of interest atau menampilkan perspektif yang berdiri sendiri sebagai bentuk keindahan komposisi. Yang keenam yaitu komposisi foto frame in frame. Dengan teknik frame in frame, kita sedang membuat sebuah komposisi foto dengan mengarahkan atau menuntun mata untuk memperhatikan apa yang ada di dalam sebuah frame dengan mengesampingkan apa yang ada di luar frame. Frame di sini bukanlah sebuah frame foto dalam bentuk fisik, tapi kamu mencari objek yang bisa dijadikan frame baik berbentuk garis, nyata ataupun maya. Yang ketujuh yaitu komposisi foto leading lines. Leading lines atau garis bisa berbentuk maya atau nyata yang menuntun mata kita ke objek yang menjadi point of interest, atau garis itu sendiri yang menjadi point of interest dalam foto. Yang kedelapan yaitu komposisi foto negative space. Komposisi negative space merupakan salah satu komposisi kreatif yang membiarkan banyak ruang kosong atau negative space pada foto. Ruang kosong ini bisa berupa langit, hamparan padang pasir yang luas, padang rumput, ataupun apapun yang bisa memberikan ruang kosong pada foto. Yang kesembilan yaitu keseimbangan elemen foto. Komposisi dengan menyeimbangkan elemen pada foto merupakan teknik yang sangat menarik dan membutuhkan kreativitas lebih. Keseimbangan adalah teknik fotografi yang melibatkan menangkap gambar dalam bingkai sehingga sebuah bagian gambar memiliki berat visual yang sama. Keseimbangan yang tepat harus meningkatkan daya tarik visual dari sebuah foto tersebut. Dan yang ke-10 yaitu komposisi foto golden spiral atau golden ratio. Jika kamu membuat sebuah persegi panjang dengan proporsi 1001 berbanding 1618, kemudian mengirisnya menjadi persegi 4 yang lebih kecil, maka didapat sebuah bentuk spiral atau biasa disebut dengan golden spiral. Bentuk spiral ini didapat dari perhitungan Fibonacci number, sehingga dikenal juga dengan nama Fibonacci spiral. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Poin yang ke-11, change your point of view. Untuk mendapatkan hasil yang lebih kreatif, kamu bisa mengubah sudut tembakan dengan memotret dari ketinggian atau meninggikan kamera, juga sebaliknya menurunkan kamera kamu serendah-rendahnya. Inilah yang dimaksud dengan change your point of view. Berikutnya, poin ke-12, komposisi foto refleksi. Refleksi pada foto ini bisa jadi sebagai elemen utama, point of interest, atau dapat dieksplorasi hanya sebagai pelengkap saja. Jika refleksi foto dijadikan elemen utama, harus bisa memberikan sebuah foto yang bercerita, meski hanya sebuah refleksi saja. Berikutnya, poin ke-13, komposisi foto separasi. Separasi merupakan komposisi foto di mana terjadi perbedaan yang sangat kontras antara objek foto dengan background. Berikutnya yang ke-14, komposisi foto motion blur. Motion blur adalah elemen komposisi yang menunjukkan adanya pergerakan objek, background, atau foreground, bahkan bisa kedua-duanya. Dengan teknik ini, foto seolah-olah berbicara bahwa objek dilihat sedang bergerak saat difoto. Berikutnya yang ke-15, komposisi foto noise. Noise pada foto adalah munculnya bintik-bintik atau grain pada foto yang diakibatkan dari ketidaksempurnaan kerja sensor kamera akibat kurangnya cahaya. Foto noise memang sering dihindari oleh para fotografer, namun untuk genre-genre tertentu, terkadang noise dapat dipadu-padankan dengan elemen yang lain sehingga lebih meningkatkan impresi dari foto. Berikutnya yang ke-16, komposisi foto penuh frame. Fill the frame. Sesuai namanya, penuhi frame foto dengan objek untuk mendapatkan teknik komposisi ini. Mendekatlah ke objek dan ambil sudut tertentu untuk mendapatkan foto yang kreatif dan menarik. Yang ke-17, komposisi foto tekstur. Tekstur merupakan komposisi foto yang menampilkan tekstur dari objek yang difoto. Dengan adanya tekstur, maka detail benda akan lebih tampak, apalagi jika dibantu dengan pencahayaan yang baik. Contoh objek yang bisa dijadikan komposisi tekstur adalah bebatuan, aspal, guratan, tulang pada daun, kayu, kulit, mata, kain, dan masih banyak lagi. Yang 18 adalah komposisi warna. Komposisi warna atau color
bisa mewakili emosi suasana, mood, dan pesan yang disampaikan oleh fotografer. Berikutnya 19, rule of odds, pengganggu. Sebuah foto akan terlihat menarik jika ada satu objek yang ganjil atau jadi pengganggu pada foto tersebut. Dengan adanya elemen ganjil ini, maka membuat penikmat foto merasa tidak yakin mana yang harus dijadikan perhatian dari foto tersebut. Berikutnya yang ke-20, isolasi objek, depth of field. Komposisi mengisolasi objek dengan membuat bagian background menjadi blur biasanya digunakan untuk memotret manusia atau portraitur atau benda apapun yang bertujuan agar penikmat foto hanya fokus pada objek yang ditonjolkan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan salam harmoni.